Lakukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, senang bisa menyumpai Bapak Ibu semua. Tema kita pada malam hari ini adalah Dia berkuasa atas badai. Dia Tuhan berkuasa atas badai. Hari-hari ini banyak orang berkata, masih berkuasakah Yesus atas badai? Kapan badai ini berlalu? Kapan semuanya ini berakhir? Masih relevankah Markus 4 ayat 35 sampai 41, Matius 8 ayat 23 sampai 27, dan Lukas 8 22 sampai 25 yang membahas bagaimana Yesus yang meredakan badai itu. Kalau kita melihat fakta-fakta dalam bencana COVID-19 ini, virus yang membuat banyak orang hidup dalam ketakutan. Virus yang membuat banyak orang hidup dalam kekhawatiran. Virus yang membuat perekonomian dunia lumpuh. Ada banyak demo dan protes terjadi di berbagai tempat, bahkan negara. Ada banyak penjarahan terjadi. Manusia menjadi tidak berharga. Ada banyak tim medis yang mengatakan terserah, karena enggan melihat masyarakat yang susah untuk diatur. Dan banyak lagi peristiwa yang terjadi pada masa badai pandemi virus COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Markus 4 ayat 35 sampai 41 mencatat terjadinya sebuah badai yang mengancam perahu yang membawa Yesus dan para muridnya di Danau Galilea. Sebastian Junger dalam bukunya yang berjudul A Perfect Storm menggambarkan berbagai fakta mengenai kekuatan dari angin topan atau badai itu. Angin topan merupakan peristiwa yang terdahsyat di bumi, dikatakan dalam buku itu. Kekuatan gabungan gudang senjata nuklir Amerika dan bekas negara Uni Soviet sekalipun tidaklah cukup untuk mencegah berembusnya angin topan selama sehari. Angin topan mampu memenuhi seluruh kebutuhan tenaga listrik di Amerika Serikat 3 atau 4 tahun. Kekuatan anginnya itu dapat mencabut pohon yang besar. Dari akarnya meruntuhkan jembatan dan menerbangkan atap bangunan dengan sangat mudah. Ada beberapa hal yang paling berbahaya dari badai. Sambaran petir, banjir bandang, angin kencang. Terdapat berbagai macam badai, seperti badai hujan, badai guntur, dan badai salju. Badai yang paling merusak adalah badai topan. Nah, Bapak Ibu Saudara, badai inilah yang terjadi kepada para murid. Para murid mengalami kepanikan, ketakutan ketika menghadapi badai atau angin topan ini. Badai yang dihadapi para murid bukan badai biasa atau angin biasa. Ketika badai yang dahsyat mengancam, hendak menenggelamkan perahu murid-murid di Laut Galilea. Ketika situasi ini membuat para murid takut, panik, sehingga memunculkan pertanyaan yang begitu keras kepada Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di tengah-tengah ketakutan, kepanikan, ternyata Yesus tidur. Bagaimana mereka tidak semakin takut? Sehingga mereka bertanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita semua binasa. Pertanyaan kepada Yesus yang seperti ini dalam perjanjian baru muncul 2 kali. Peristiwa yang lain saat Maria dengan santai mendengarkan Yesus. Kemudian Marta yang sedang sibuk melayani datang dari dapur dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani engkau seorang diri? Kedua pertanyaan ini tersebut dilontarkan justru oleh orang-orang yang telah melihat kuasa Yesus. Sehingga mereka berharap agar dia bertindak dan melegakan kecemasan mereka. Bila seolah-olah Tuhan mengabaikan situasi yang mereka alami, kejengkelan mereka pun meningkat sehingga mereka berkata, Tuhan, Guru, engkau tidak peduli. Bahkan dalam konteks ini, Guru, engkau tidak peduli bahwa kita akan binasa, kita binasa.
Terkadang kita melakukan hal yang sama. Seringkali kita berkata, mengapa engkau tidak peduli? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau tidak kunjung menyelesaikan masalahku? Begitu berat jawab pergumulan yang sedang aku hadapi. Mengapa engkau tidak peduli Tuhan? Terkadang pertanyaan itu yang sering muncul dalam kehidupan kita. Jawaban Yesus kepada Marta sangat santai sekali. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sedangkan dalam konteks Markus, Yesus langsung bertindak dengan mengatakan, diam, tenanglah. Lalu angin dan badai pun tenang pada waktu itu. Kemudian setelah menghardik badai itu, Yesus mengatakan dalam ayat 40, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut ini? Kalau kita lihat dalam bahasa yang lain dikatakan begini kalimatnya. Kenapa sih kalian mudah takut? Kenapa kamu mudah takut? Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan lagi. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Atau mengapa kamu tidak memiliki iman? Seolah-olah Yesus sedang memberitahukan kepada murid-muridnya. Kamu sudah banyak melihat mujizat yang aku sudah lakukan. Kamu sudah sehari-hari tinggal bersama aku. Bahkan ketika mau menyeberang danau ini pun, sebenarnya kamu harus tahu, aku yang mengajak. Kalau ayat 35 dikatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Tapi kemudian ayat 36 justru kebalikannya dikatakan mereka. Dikatakan mereka membawa Yesus. Seharusnya ajakan ini mengingatkan mereka bahwa akulah Tuhan yang bertanggung jawab. Akulah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Akulah Tuhan yang mampu untuk meredakan badai. Kata diam dan tenanglah membuktikan dia berkuasa atas badai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan pelayanan saya pernah mengalami satu titik yang tidak mudah ketika saya menghadapinya. Bagi banyak orang, Bali itu, kota Bali adalah kota yang sangat indah. Banyak orang yang rindu ingin ke sana karena menceritakan banyak hal yang penuh pesona yang luar biasa. Tapi bagi saya, kota ini adalah kota pembuangan. Di kota inilah saya dibentuk ulang. Yang tadinya saya sudah melayani, saya pernah menjadi gembala ketika praktek 1 tahun. Kemudian di puncak studi saya, ketika ingin menyelesaikan studi, kemudian saya gagal. Dan saya harus terbuang di kota Bali ini. Di kota ini saya harus memulai hidup yang baru dari nol kembali. Ketika itu saya harus bekerja di Mebel waktu itu. Setelah di Mebel saya harus bekerja kembali. Saya bekerja sebagai penjual roti atau sales roti waktu itu. Pada situasi dan titik ini tidak banyak orang yang mendukung saya. Ada banyak teman yang mengatakan, iya, Iwan layak untuk mendapatkan itu. Dia layak untuk mendapatkan itu. Karena sesuatu yang sudah dia lakukan. Bahkan ada pendeta yang menelpon pacar saya waktu itu. Sekarang istri saya. Waktu itu pacar saya menelpon mengatakan, segera kamu ganti nomor HP. Iwan tidak layak untukmu. Lebih baik kamu cari orang yang lebih tepat, yang lebih baik dari seorang Iwan. Tetapi memang akhirnya waktu itu kami putus. Tetapi yang menarik adalah, ternyata dia masih terus menolong saya. Hampir setiap malam, dia terus mendoakan saya, supaya Tuhan memulihkan saya, dan kembali lagi kepada panggilan. Tidak layak jika kamu sudah pernah menjadi hamba Tuhan, kamu menjadi seorang penjual roti, dikatakan. Menjadi sales roti. Dia berdoa setiap jam 12 malam. Saya tidak tahu dari dia, tapi saya tahu dari temannya. Setiap jam 12 malam dia berdoa, supaya Tuhan memulihkan kehidupan saya. Pada situasi ini, 2 tahun saya harus terbuang dalam keadaan itu. Seolah-olah Tuhan tidak peduli terhadap pergumulan yang saya sedang hadapi. Sudah, saya tidak perlu lagi menjadi seorang hamba Tuhan. Cukup saja saya bekerja menghasilkan banyak uang. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Dari 2 tahun masa pembuangan ini saya belajar
bahwa sebenarnya panggilan Tuhan itu sangat berharga dalam kehidupan saya. Yang kedua, saya belajar bahwa setiap pelanggaran, upah dosa adalah maut. Setiap pelanggaran pasti mendatangkan hukuman. Akhirnya 2 tahun saya lewati. 2 tahun saya lewati dan akhirnya saya kembali lagi dalam masa pembentukan. Apakah hal yang mudah? Tidak mudah bagi saya. Saya harus melewati step by step dalam perjalanan karir pelayanan saya. Tapi sungguh luar biasa. Doa seseorang yang dinaikkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pengalaman hidup saya ini mengajarkan kepada saya, teruslah bersandar kepada Tuhan. Seberat apapun pergumulan yang kita sedang hadapi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini mungkin kita sedang menghadapi segala macam badai kehidupan. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan yang amat berat, mengalami sakit penyakit, kekurangan secara ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan situasi masa COVID-19 ini banyak membuat orang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan membuat mereka bertanya, Tuhan, mengapa Engkau tidak peduli? Jangan pernah menyelesaikan segala pergumulanmu dengan mengeluh, menggerutu, marah, dan mempersalahkan Tuhan. Jangan takut. Jika tidak ada lagi tembok untuk tempat bersandar, masih ada lantai untuk kita bersujud. Jika tidak ada teman, sahabat, dan keluarga yang mendukungmu, masih ada Tuhan yang selalu ada untukmu. Bapak, Ibu, Saudara, Allah dapat meredakan segala badai yang ada di sekitarmu. Namun Ia mau terlebih dahulu meredakan badai yang ada dalam dirimu. Saya ulangi kembali. Allah dapat meredakan segala badai yang ada di sekitarmu. Namun Ia mau terlebih dahulu meredakan badai yang ada dalam dirimu. Itulah kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Diam, tenanglah. Dia berkuasa atas badai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.